Buku Riwayat Kedatangan Islam ke Indonesia. Pengarang, Haji Agus Salim, Penerbit Tinta Emas Jakarta, tahun 1962. Mukaddimah, Alhamdulillah. Kita memuji Tuhan kita yang mengirimkan utusannya karena derma karunia-Nya kepada sekalian alam, diutusnya membawa petunjuk kepada umat manusia semuanya, dan agama kebenaran, agama yang menyondongkan hati kepada kemurahan, supaya dimenangkannya atas agama segenapnya. Maka dengan kehendaknya Subhanahu wa Ta'ala, menerimalah sebagian manusia akan derma karunia itu dan beruntung mereka dengan karlaan daripada Allah, dan sebagian manusia menolak, berbalik belakang, maka celaka mereka kena timpa sungut dan murka daripadanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang cepat perhitungannya dan sangat keras hukumannya. Dan tidak seorang pun yang teraniaya, melainkan tiap-tiapnya menerima balasan, yang sepadan dengan niatnya dan perbuatannya. Kemudian daripada itu kita memujikan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengaruniakan derma berkatnya dan selamat sejahtera kepada Nabi dan penuntun kita, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang segenap. Dunia wajib syukur memuji dan berterima kasih atas jasanya, yang tidak ternilai, karena dengan ajaran dan petunjuknya, dengan contoh teladannya ia telah memberi kepada dunia paham dan pengertian tauhid yang suci, membulatkan iman kepada Tuhan yang Maha Esa sendirinya, tidak ada sekutu kepadanya atau tanding, dan menguntukkan ibadat semata-mata kepada Yang Esa, yang Kahar, mengatas dari menang kekuasaannya atas segala sesuatu. Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sudah sepakat umat Islam di seluruh dunia akan menjadikan hari ke-12 daripada bulan Maulid atau Rabiul Awal, hari raya memperingati kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pada 53 tahun sebelum Hijrah. Pada tanggal 20 April tahun 571 hitungan miladiah dari kelahiran Nabi, Isa Al-Masih alaihi salam, dalam tiap-tiap negeri Islam hari itu dirayakan orang dengan berlain-lainan adat dan aturan, dengan perakan dan garbek, dengan perjamuan dan kenduri dan rata-rata dengan mengadakan peringatan berhubung dengan kedatangan Nabi yang mulia Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ke atas dunia dengan kehidupan dan perjalanannya yang beroleh berkat dan bahagia. Menyempurnakan suruhan Tuhannya, yang teramat pemurah dan pengasih, zaman jahiliyah. Adapun sekali ini tercita di hati saya akan memuliakan peringatan hari kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan riwayat kedatangan Islam di negeri kita ini. Untuk negeri dan untuk bangsa kita, barulah dengan kedatangan itu kita berbahagia daripada derma karunia Allah seperti yang tersebut di dalam Quran, derma karunia yang melepaskan negeri dan bangsa kita daripada jahiliyah, yang mendahului Islam, sebagai bangsa Arab di dalam Jazirah Arab. Begitu pula bangsa kita di sini menjalani zaman jahiliyah sebelum kedatangan Islam. Memang berbagai-bagai zaman itu tidak sama waktunya dalam tarikh tiap-tiap bangsa. Dunia Eropa menjalani zaman yang dinamakannya zaman tengah, Middle Eeuwen, dari akhir abad ke-5, kira-kira tahun 495, sampai akhir abad ke-15, kira-kira tahun 1495, hitungan miladiah, zaman feodal. Sesudah jatuhnya kerajaan Kaisar di Roma, dibinasakan kerajaannya oleh bangsa jahiliyah barbar, namanya dengan bangsa Eropa, yaitu bangsa Hun dari timur dan bangsa Vandal dari utara Eropa. Padahal dalam zaman itu juga dunia Islam menjalani zaman barunya, zaman kebesaran kerajaan Khalifah, zaman meluaskan perjalanan dan pelajaran di muka bumi. Ada yang disembah, ditakuti jahatnya dan bencananya, ditebus dengan pujaan juga dan dengan korban. Semuanya untuk urusan dunia belaka, berhubung dengan perjalanan dan pelajaran, mengharapkan sejahtera sentosa pergi pulangnya, terpelihara daripada mara bahaya, berhubung dengan tanaman di sawah, di ladang dan di kebun, mengharapkan subur tumbuhnya, lebat buahnya, menolak bala dan bahaya hama penyakit, berhubung dengan meminang gadis, mengawini istri, dengan perdagangan berjual beli, dengan perburuan, memukat mengail, menangkap ikan dengan pekerjaan mengutan, mencari damar, kapur dan rotan, alhasil dengan berbagai hal ihwal dan pekerjaan waktu hidup, tidak ada berhubung dengan akhirat. Di dalam hukum peraturan dunia tidak pula ada hukum yang lebih daripada hukum berbalas-balasan, menuntut bela, menebus malu, utang berbayaran, piutang berterima. Tak ada hukum, tak ada hakim yang ditinggikan. Tiap-tiap kaum, tiap-tiap kabilah tidak mengakui kekuasaan lebih tinggi daripada kepala kaum atau kepala liabilahnya atau rajanya, atau kerapatan musyawarat kaum lelaki dalam kaum atau kabilahnya. Itulah beberapa tanda-tanda jahiliyah,
yang terdapat pada tiap-tiap bangsa dalam zaman jahiliyahnya. Jahiliyah itulah yang terangkat di tanah Arab dengan tersiarnya agama Allah, dibawa oleh Nabi yang mulia, dikirimkan oleh Allah sebagai syahid atau saksi, muhasjir, pembawa berita dan janji bahagia dan nadzir. Penegur, pemberi ingat, menyeru mengajak orang kepada Allah dengan izinnya subhanahu wa ta'ala, menjadi suluh penerangan yang gilang gemilang, seperti tersebut di dalam firman Allah, Al-Ahzab ayat 45-46. Ada yang disembah, ditakuti jahatnya dan bencananya, ditebus dengan pujaan juga dan dengan korban. Semuanya untuk urusan dunia belaka, berhubung dengan perjalanan dan pelajaran, mengharapkan sejahtera sentosa pergi pulangnya, terpelihara daripada mara bahaya, berhubung dengan tanaman di sawah, di ladang dan di kebun, mengharapkan subur tumbuhnya, lebat buahnya, menolak bala dan bahaya hama penyakit, berhubung dengan meminang gadis, mengawini istri, dengan perdagangan berjual beli, dengan perburuan, memukat mengail, menangkap ikan dengan pekerjaan mengutan, mencari damar, kapur dan rotan, alhasil dengan berbagai hal ihwal dan pekerjaan waktu hidup, tidak ada berhubung dengan akhirat. Di dalam hukum peraturan dunia tidak pula ada hukum yang lebih daripada hukum berbalas-balasan, menuntut bela, menebus malu, utang berbayaran, piutang berterima. Tak ada hukum, tak ada hakim yang ditinggikan. Tiap-tiap kaum, tiap-tiap kabilah tidak mengakui kekuasaan lebih tinggi daripada kepala kaum atau kepala liabilahnya atau rajanya, atau kerapatan musyawarat kaum lelaki dalam kaum atau kabilahnya. Itulah beberapa tanda-tanda jahiliyah yang terdapat pada tiap-tiap bangsa dalam zaman jahiliyahnya. Jahiliyah itulah yang terangkat di tanah Arab dengan tersiarnya agama Allah, dibawa oleh Nabi yang mulia, dikirimkan oleh Allah sebagai syahid atau saksi, muhasjir, pembawa berita dan janji bahagia dan nadzir. Penegur, pemberi ingat, menyeru mengajak orang kepada Allah dengan izinnya subhanahu wa ta'ala, menjadi suluh penerangan yang gilang gemilang, seperti tersebut di dalam firman Allah, Al-Ahzab ayat 45-46.